Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Etika dalam seni bela diri karate. 1. Pakaian karate gi harus berwarna putih dan tidak dibenarkan memakai pakaian karate yang bercorak warna lain. 2. Hanya karate gi bersih yang dikenakan dan jangan berkesan jorok. 3. Panjang lengan karate gi tidak boleh menutupi pergelangan tangan dan harus menutupi siku, tidak dibenarkan dilipat. 4. Panjang celana karate gi tidak boleh menutupi pergelangan kaki dan harus menutupi lutut. Tidak dibenarkan dilipat. 5. Badge perguruan harus dan wajib dipasang di dada sebelah kiri sebagai identitas organisasi dan memasang badge Forky di dada sebelah kanan. 6. Pada acara-acara khusus seperti PON, Porda, atau kejuaraan antar perguruan tinggi dibenarkan memakai lambang daerah atau departemen atau instansi sebagai pengganti lambang perguruan di dada sebelah kiri. 7. Pemakaian sabuk karate harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Guru Perguruan tentang tingkat Q dan warna sabuk. 8. Panjang sabuk karate sebelah diikat di pinggang tidak boleh melebihi atau melampaui lutut. 9. Setiap anggota karate, baik pelatih maupun atlet, harus berpakaian karate selama mengikuti latihan karate. Tanpa pakaian karate tidak dibenarkan melatih maupun mengikuti latihan karate. 10. Jangan membetulkan karate gi atau letak sabuk karate atau obi selama latihan sebelum diizinkan pelatih. Apabila mau membetulkan karate gi atau obi, lakukan dengan cepat dan tidak berisik sambil menghadap ke belakang. 11. Para murid dilarang meninggalkan dojo tanpa izin dari pelatih. Bila ada hal yang mendesak dan harus berangkat dengan segera, lakukan dengan sikap sopan dan jelaskan keperluan dengan cepat. 12. Untuk menghindari kemungkinan cedera, para murid dilarang mengenakan perhiasan, jam tangan, atau perhiasan lain yang tajam selama latihan. Kacamata berukuran diperkenankan, tetapi selama komite sebaiknya dilepas atau menggunakan kontak lensa. 13. Secara tradisi, dojo adalah tempat yang dihormati, dianggap suci. Oleh karena itu, para murid seharusnya tidak mengenakan topi atau sejenisnya, atau menggunakan bahasa kotor di lingkungan sekolah karate dan dojo. 14. Para murid harus selalu ikut membantu, menjaga, dan membersihkan dojo sebagai tempat khusus dan disayangi sebelum dan setelah selesai latihan. 15. Cara memberikan latihan karate diperagakan langsung atau praktek dan bukan diberikan secara tertulis. Materi latihan pada olahraga bela diri karate hanya satu macam yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Gerakan dasar atau yaitu Kihon. B. Pertarungan atau perkelahian, yaitu komite. C. Jurus atau kata. Kohai sebutan kepada adik seperguruan. Senpai sebutan untuk semua karateka yang memiliki tingkat sabuk
baik Kyu atau Dan yang lebih tinggi dari senior yang tidak atau masih melatih. Sensei sebutan untuk semua karateka dan 4 sampai dan 8 atau anggota dewan guru karate. Shihan sebutan guru besar karate dan 9 dan 10. Filosofi dalam bela diri karate. Sumpah karate dan maknanya. 1. Sanggup memelihara kepribadian. Seorang karate berjiwa kesatria, sportif, berbudi pekerti luhur, tidak sombong dan rendah hati. 2. Sanggup patuh pada kejujuran. Seorang karate pantang berbohong, jujur pada diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat dipercaya semua orang. 3. Sanggup mempertinggi prestasi. Sesuai tingkat sabuk, seorang karateka harus dapat meningkatkan kemampuan diri dari segi teknik, fisik, dan keilmuan serta filosofi karate do. Bagi para atlet harus rajin berlatih agar mampu meningkatkan prestasi yang sudah diraih. 4. Sanggup menjaga sopan santun. Karate adalah figur yang memiliki etika dalam kehidupan sehari-hari, baik di perguruan, pekerjaan, dan pergaulan di masyarakat. 5. Sanggup menguasai diri. Seorang karateka yang berjiwa karate do akan mampu mengendalikan emosinya. Karate diawali dengan memberi penghormatan dan diakhiri dengan penghormatan pula. Artinya jika ingin menghormati orang lain, maka harus menghormati orang lain terlebih dahulu. 2. Tak ada serangan pertama dalam karate. Artinya karate merupakan seni bertahan yang damai, tidak akan menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. 3. Karate merupakan alat pembantu dalam keadilan. Artinya, kekuatan digunakan sebagai pilihan terakhir di mana kemanusiaan dan keadaan tidak dapat mengatasi. 4. Pertama-tama kontrol dirimu sebelum mengontrol orang lain. Artinya sebelum mengontrol dan membenahi kesalahan orang lain, karateka wajib mengontrol dan mengendalikan diri terlebih dahulu. 5. Semangat utama teknik kemudian. Artinya dalam setiap berlatih maupun bertanding, karate harus dilakukan dengan semangat yang benar. 6. Senantiasa siap untuk membebaskan pikiranmu. Artinya sebelum latihan dimulai, karateka harus mempunyai pikiran positif dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi pada saat latihan. 7. Kecelakaan timbul karena kecerobohan. Artinya seorang karateka harus selalu siap dan waspada dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang menghadang di depan. 8. Jangan berpikir bahwa latihan karate hanya bisa dilakukan di dojo. Artinya latihan karate tidak hanya di dojo saja, tetapi juga dapat dilakukan dan diperagakan kapanpun dan dimanapun kita berada. 9. Mempelajari karate perlu waktu seumur hidup dan tak ada batasnya. Artinya latihan karate yang meliputi teknik gerakan dasar yaitu kihon, jurus yaitu kata, maupun teknik pertarungan yaitu komite memerlukan waktu dan proses yang panjang sehingga dapat menunjukkan kemampuan bertahan seseorang. 10. Masuk karate dalam keseharianmu, maka kamu akan menemukan myo
atau yaitu rahasia yang tersembunyi. 11. Karate seperti air mendidih, jika tidak dipanaskan secara teratur akan menjadi dingin. 12. Jangan berpikir harus menang, tapi pikirlah tidak boleh kalah. 13. Kemenangan tergantung pada keahlian membedakan titik-titik yang mudah diserang dan yang tidak. 14. Pertarungan didasari bagaimana kita bergerak secara hati-hati dan tidak atau bergerak menurut lawan. 15. Berpikirlah bahwa tangan dan kakimu adalah pedang atau senjata. 16. Jika meninggalkan rumah, berpikirlah ada banyak lawan yang menanti. Tingkah laku atau tindakan kita yang mengundang masalah bagi mereka. 17. Pemula harus menguasai postur dan cara berdiri, posisi tubuh yang alami untuk lebih ahli. 18. Berlatih kata adalah satu hal, terlibat pertarungan adalah hal lain. 19. Peragakan secara tepat menggunakan kekuatan, peregangan, dan kontraksi otot tubuh, serta cepat lambatnya gerakan teknik. 20. Selalu berpikir dan berusaha menemukan cara hidup dengan aturan-aturan di atas setiap hari.